Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Kisah nyata, Gemalara di ujung senja. Dendam karena pengkhianatan sang kekasih. Di sebuah desa kecil yang diapit oleh hamparan sawah hijau zamrud dan aliran sungai yang jernih laksana kristal cair, hiduplah seorang gadis bernama Anjani. Ia bukanlah gadis dengan kecantikan yang menyilaukan mata pada pandangan pertama. Namun pesonanya terpancar dari kelembutan hati dan senyumnya yang sehangat fajar di ufuk timur. Anjani adalah definisi dari kesederhanaan yang menenangkan. Rambutnya yang hitam legam, panjang tergerai, seringkali ia hiasi dengan sekuntum bunga Kamboja yang dipetiknya dari halaman rumah panggungnya yang sederhana. Matanya, sepasang telaga bening yang memantulkan kejujuran, adalah jendela menuju jiwa yang tulus dan penuh damba. Di desa yang sama, hiduplah Bima, seorang pemuda yang dianggap sebagai kumbang desa. Bertubuh tegap dengan rahang yang kokoh, serta pandangan mata yang tajam, Bima adalah harapan bagi banyak gadis. Namun, hatinya telah ia tambatkan pada Anjani. Bagi Bima, Anjani adalah pelabuhan terakhirnya, tempat segala resah dan ambisinya berlabuh dengan damai. Kisah cinta mereka menjadi buah bibir yang manis di seluruh penjuru desa. Setiap sore, Bima akan menyambangi rumah Anjani, membawakan buah tangan dari kebun ayahnya. Mereka akan duduk di beranda kayu, ditemani secangkir teh hangat buatan ibu Anjani, sambil merajut mimpi tentang masa depan. Janji-janji Bima terucap semanis madu hutan, mengalir lancar dari bibirnya, membangun sebuah istana harapan yang megah di dalam hati Anjani. Anjani, bisik Bima pada suatu senja, saat langit melukiskan warna jingga keemasan di atas pucuk-pucuk pohon kelapa. Selepas panen raya nanti, aku akan membawa keluargaku untuk melamarmu secara resmi. Aku ingin kau menjadi ibu dari anak-anakku, menjadi satu-satunya pelita dalam rumahku. Anjani hanya mampu menunduk, menyembunyikan pipinya yang merona laksana kelopak bunga sepatu. Baginya, ucapan Bima adalah sabda suci yang ia patri dalam-dalam di sanubarinya. Cinta mereka, pada saat itu, terasa seperti bentangan langit biru tanpa sedikit pun awan kelabu. Sebuah kesempurnaan yang mustahil untuk retak. Bima adalah dunianya, dan Anjani adalah semestanya. Mereka saling mengisi, saling melengkapi, laksana siang dan malam yang bergantian menjaga bumi. Hingga suatu hari, badai itu datang tanpa permisi. Di tepi desa, di dekat aliran sungai, berdiri sebuah pohon beringin tua yang akarnya mencengkeram tanah dengan kokoh. Tempat itu adalah saksi bisu janji cinta mereka. Di bawah rindang daunnya yang lebat, mereka sering berbagi cerita hingga senja berganti malam. Malam itu, bulan purnama bersinar malu-malu, cahayanya yang perak menerobos sela-sela dedaunan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga melati liar. Bima datang menemui Anjani dengan raut wajah yang sedikit berbeda. Ada gairah yang bergejolak di matanya, sebuah bara api yang belum pernah Anjani lihat sebelumnya. Dengan bujuk rayu yang dilumuri sumpah setia, Bima meyakinkan Anjani bahwa mereka sudah selangkah lagi menuju gerbang pernikahan. Ia berbisik tentang cinta abadi, tentang penyatuan dua jiwa yang tak terpisahkan. Anjani, yang hatinya telah sepenuhnya dimiliki oleh Bima, yang kepercayaannya telah ia serahkan bulat-bulat, akhirnya luluh. Di bawah pohon beringin yang agung itu, di bawah tatapan bulan yang pucat, Anjani menyerahkan satu-satunya mahkota kehormatan yang ia jaga seumur hidupnya. Baginya, itu adalah puncak dari pengabdian cinta, sebuah ritual sakral sebelum janji suci diucapkan di hadapan penghulu. Malam itu, dosa terasa begitu manis karena dibungkus dengan selubung cinta yang tampak suci. Namun, serpihan kaca dari janji yang pecah itu mulai terasa mengiris, meski lukanya belum terlihat.
Seminggu berlalu. 2 minggu. Bima yang biasanya serajin mentari terbit menyambangi rumahnya, kini menjadi sosok yang langka. Batang hidungnya tak pernah muncul. Pesan yang dititipkan melalui teman-temannya selalu sama, sibuk membantu persiapan panen. Hati Anjani mulai terasa seperti dedaunan kering yang diremas-remas gelisah. Ada firasat buruk yang merayap, dingin laksana ular yang menyusuri tulang punggungnya. Hingga pada suatu sore yang mendung, kabar itu datang bukan dari bibir Bima, melainkan dari seorang utusan keluarganya. Seorang paman dari Bima datang ke rumah Anjani, dengan wajah kaku tanpa ekspresi. Dengan kalimat yang dingin dan tertata rapi, ia menyampaikan pesan yang meruntuhkan seluruh dunia Anjani. Lamaran dibatalkan. Alasannya begitu klasik dan menyakitkan. Keluarga besar Bima, yang merupakan keluarga terpandang di kecamatan sebelah, telah menemukan jodoh yang lebih sepadan untuk Bima. Seorang putri dari juragan tanah kaya raya, seorang gadis kota dengan pendidikan tinggi. Anjani, seorang gadis desa sederhana, dianggap tidak cukup pantas untuk bersanding dengan Bima dan membawa nama baik keluarganya. Dunia Anjani berhenti berputar. Udara di sekitarnya seakan tersedot abis, membuatnya sesak napas. Suara paman Bima itu berdengung seperti ribuan lebah marah di telinganya. Janji Bima, sumpah setianya, dan malam di bawah pohon beringin itu, semuanya kini terasa seperti sebuah lelucon pahit yang menertawakan kebodohannya. Ia telah memberikan segalanya, hanya untuk dibuang laksana sampah tak berharga. Kesedihan adalah samudra gelap yang menenggelamkannya tanpa ampun. Ia mengurung diri di kamar. Senyumnya yang hangat kini padam, berganti dengan tatapan kosong. Matanya yang dulu bening laksana telaga, kini keruh oleh air mata yang tak pernah kering. Berita batalnya lamaran menyebar secepat api di musim kemarau. Bisik-bisik tetangga menjadi belati tak kasat mata yang terus-menerus menusuk jantungnya. Setiap kali ia memberanikan diri keluar rumah, tatapan sinis dan cemoohan seolah menelanjanginya di depan umum. Ia merasa kotor, hina, dan tak punya lagi harga diri. Yang paling menyakitkan adalah kebisuan Bima. Lelaki yang pernah memujanya setinggi langit itu kini lenyap di telan bumi. Tidak ada sepatah kata pun penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Bima membiarkannya hancur sendirian, menanggung beban aib yang seharusnya mereka pikul bersama. Anjani merasa hidupnya telah menjadi sebuah malam tanpa akhir, sebuah lorong gelap tanpa cahaya di ujungnya. Ia sering termenung di tepi jendela, memandangi pohon beringin di kejauhan. Pohon itu, yang dulu menjadi simbol cinta mereka, kini menjelma menjadi nisan bagi janji yang telah mati terkubur. Suatu malam Jumat Kliwon, saat desa diselimuti kabut tebal dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Anjani bangkit dari tempat tidurnya. Dengan langkah gontai seperti raga tanpa jiwa, ia berjalan keluar rumah. Ia mengenakan kebaya putih kesayangannya, kebaya yang seharusnya ia kenakan di hari lamarannya. Rambutnya ia biarkan tergerai, dan di tangannya, ia menggenggam selendang sutra berwarna merah darah, hadiah terakhir dari Bima. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju tepi sungai, menuju pohon beringin tua itu. Tempat di mana ia kehilangan kehormatannya, ia memilih tempat yang sama untuk mengakhiri penderitaannya. Di bawah pohon beringin itu, dengan tatapan kosong menghadap aliran sungai yang deras, ia mengikatkan selendang merah itu pada dahan yang paling rendah. Dalam kesunyian malam, hanya ada satu bisikan lirih yang keluar dari bibirnya, sebuah sumpah yang terbawa angin malam. Bima, kebahagiaanmu adalah duka abadiku. Dimanapun kau berada, kau akan selalu mendengar tangisanku. Keesokan paginya, seluruh desa gempar. Tubuh Anjani ditemukan tergantung tak bernyawa,
dengan wajah pucat pasi dan mata yang masih menyiratkan luka yang teramat dalam. 2 bulan setelah kematian Anjani yang tragis, Bima melangsungkan pernikahannya dengan Ratna, gadis pilihan keluarganya. Pesta dilangsungkan dengan begitu meriah, menyembelih 3 ekor kerbau dengan panggung hiburan yang megah. Bima tampak gagah dalam balutan busana pengantin, senyumnya terkembang, namun matanya tak bisa berbohong. Ada kekosongan di sana, sebuah bayang-bayang kelam yang tak bisa dihapus oleh kemewahan pesta. Malam pertama sebagai pengantin seharusnya menjadi malam yang indah. Namun, bagi Bima, malam itu menjadi panggung bagi opera kesunyian yang dimainkan oleh arwah Anjani. Ketika ia dan Ratna memasuki kamar pengantin yang telah dihias dengan ribuan bunga mawar dan melati, Bima tiba-tiba mencium aroma yang berbeda. Bukan aroma mawar, melainkan aroma bunga Kamboja yang begitu pekat, aroma yang selalu identik dengan Anjani. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya halusinasi. Tepat di tengah malam, ketika ia hampir terlelap, ia mendengar suara tangisan. Tangisan seorang perempuan yang begitu pilu, menyayat hati, seolah berasal dari sudut kamarnya. Ia bangkit dan memeriksa, namun tidak ada siapa-siapa. Ratna tertidur pulas di sampingnya. Kejadian-kejadian aneh mulai menjadi rutinitas. Setiap malam, Bima akan mendengar suara tangisan itu. Terkadang, ia mencium wangi Kamboja yang menusuk hidung. Pintu kamar mandi seringkali terbuka dan tertutup sendiri. Saat bercermin, Bima seringkali melihat sekilas bayangan seorang wanita berambut panjang dengan kebaya putih berdiri di belakangnya. Namun setiap kali ia menoleh, bayangan itu lenyap. Ratna, istrinya, juga mulai merasakan kejanggalan. Ia sering terbangun di tengah malam karena merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Ia sering mengeluh kepada Bima bahwa ia merasa selalu ada yang mengawasi mereka di dalam kamar. Puncaknya terjadi sebulan kemudian. Suatu malam, Bima terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali berada di bawah pohon beringin tua itu. Anjani berdiri di hadapannya, mengenakan kebaya putih dan selendang merah di lehernya. Wajahnya pucat pasi, dan dari matanya mengalir air mata darah. "Kau mengambil mahkotaku, lalu kau campakkan aku, Mas," bisik Anjani dalam mimpi itu, suaranya bergema dingin. "Aku menagih janjimu. Kebahagiaan di atas penderitaanku tidak akan pernah abadi." Bima terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke samping, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di samping tempat tidurnya, di lantai, tergeletak sekuntum bunga Kamboja yang masih segar, mengeluarkan aroma yang begitu kuat. Sejak malam itu, teror menjadi semakin nyata. Bukan hanya suara, tetapi juga penampakan. Ratna pernah menjerit histeris saat melihat sosok Anjani duduk di meja riasnya, sedang menyisir rambutnya yang panjang dengan tatapan kosong. Bima sendiri seringkali melihat Anjani berdiri di sudut ruangan, hanya menatapnya dengan pandangan penuh luka dan dendam. Rumah tangga mereka yang baru seumur jagung itu kini terasa seperti neraka. Kebahagiaan yang coba Bima bangun di atas puing-puing hati Anjani kini runtuh berkeping-keping. Aroma melati di kamar pengantin bukan lagi wangi, melainkan belati tak kasat mata yang menusuk ketenangan mereka setiap malam. Ia kurus kering, lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Ia hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang tak berkesudahan. Ratna tidak tahan lagi. Ia pulang ke rumah orang tuanya, menceritakan semua teror yang ia alami. Keluarga besar Bima akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Ayah Bima, yang tadinya begitu angkuh, kini tampak pias dan menyesal.
Mereka sadar bahwa kemewahan dan status sosial tidak mampu membendung gema lara dari jiwa yang tersakiti. Dalam keputusasaan, Ibu Bima menyarankannya untuk menemui Ustadz Arifin, seorang ulama harismatik yang dikenal karena kebijaksanaan dan kedalaman ilmu agamanya. Ustadz Arifin tinggal di sebuah pesantren kecil di desa seberang. Dengan sisa-sisa tenaga, Bima datang menghadap Ustadz Arifin. Ia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, tanpa ada yang ditutupi. Ia menceritakan tentang janjinya, pengkhianatannya, dan teror yang kini menghantuinya. Ia menangis terseduh-seduh, sebuah tangisan penyesalan yang tulus. Ustadz Arifin mendengarkan dengan sabar, wajahnya yang teduh laksana senja menenangkan hati Bima yang bergejolak. Setelah Bima selesai, Ustadz Arifin berkata dengan suara yang lembut namun tegas. "Anakku Bima, apa yang kau alami bukanlah semata-mata gangguan dari arwah yang penasaran. Ini adalah cerminan dari lukamu sendiri. Jiwa Anjani tidak tenang karena janjimu yang kau ingkari dan luka yang kau torehkan. Ia terikat pada dunia ini oleh rasa sakit hatinya. Dan kau terikat padanya oleh rasa bersalahmu yang begitu besar. Kalian berdua terperangkap dalam lingkaran duka yang kalian ciptakan sendiri. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" "Ishak Bima, pembersihan itu harus dimulai dari dirimu," jawab Ustadz Arifin. "Kau tidak bisa mengusir bayangannya, karena bayangan itu lahir dari hatimu sendiri. Yang bisa kau lakukan adalah memohon ampunan, baik kepada Allah SWT maupun kepada arwah Anjani. Taubatmu harus tulus, penyesalanmu harus nyata." Ustadz Arifin tidak melakukan ritual-ritual aneh. Ia hanya meminta Bima untuk melakukan beberapa hal. Pertama, mendirikan salat taubat dengan sungguh-sungguh. Kedua, mendoakan Anjani setiap selesai salat, memohonkan ampunan untuknya dan meminta agar jiwanya diberi ketenangan di sisinya. Dan yang terberat, Ustadz Arifin memintanya untuk datang ke makam Anjani. Dengan diantar oleh sang Ustadz dan ayahnya, Bima mendatangi pemakaman desa. Ia bersimpuh di samping gundukan tanah merah yang masih baru itu. Nisan kayu sederhana bertuliskan nama Anjani binti Karto seolah menusuk matanya. Di sana, di bawah langit sore yang muram, Bima menumpahkan segala penyesalannya. "Anjani, aku di sini," ucapnya terbata-bata, air matanya membasahi tanah kuburan. "Aku minta maaf. Maafkan aku atas semua kebodohanku, atas semua janjiku yang kuingkari. Maafkan aku karena telah merenggut kehormatanmu lalu meninggalkanmu begitu saja. Aku bersalah, Anjani. Aku yang seharusnya menanggung semua ini. Aku mohon, ikhlaskanlah semuanya. Tenanglah di sisinya. Jangan lagi kau siksa dirimu dengan dendam ini, dan jangan lagi kau hantui aku dengan rasa bersalah ini. Aku benar-benar menyesal." Bima terus menangis dan berdoa, hingga Ustadz Arifin menepuk bahunya. Mereka membacakan surat Yasin dan doa-doa lainnya untuk Anjani. Saat mereka berdoa, angin yang tadinya terasa berat dan dingin, perlahan berubah menjadi sepoi-sepoi yang lembut. Aroma bunga Kamboja yang pekat itu perlahan memudar, digantikan oleh wangi tanah yang basah oleh gerimis tipis yang mulai turun. Sejak hari itu, teror di rumah Bima berhenti. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi penampakan. Malam kembali menjadi waktu untuk beristirahat, bukan lagi panggung untuk opera kesunyian. Pernikahan Bima dan Ratna tak bisa diselamatkan. Mereka bercerai baik-baik. Bima tidak pernah menikah lagi. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian, mengabdikan dirinya untuk merawat orang tuanya yang menua dan lebih banyak mendekatkan diri pada agama. Senyum tak pernah benar-benar kembali ke wajahnya. Ia hidup dengan membawa bekas luka dari masa lalunya,
Sebuah pengingat abadi tentang harga sebuah janji yang diingkari dan hati yang dihancurkan. Kisah Anjani dan Bima menjadi legenda sunyi di desa itu. Sebuah cerita tentang cinta yang dinodai pengkhianatan, dan tentang Gemalara, seorang gadis yang tangisannya hanya bisa diredam oleh tulusnya sebuah penyesalan. Pohon beringin di tepi sungai itu masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu bahwa cinta yang paling dalam pun bisa melahirkan duka yang paling kelam. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.